Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Susanto, saya agensi Pamulang Tangerang Selatan ya. Sudah lama juga saya menjadi agensi di warung cashback ya. Jadi terkait dengan rapat kita kemarin bersama para founder, mitra, dan head leader yang berlangsung di gudang warung cashback di Komplek DPR Cipondoh tanggal 6 Juni 2021, maka saya akan mengambil kesimpulannya seperti ini teman-teman. Barangkali ada teman yang tidak mengikuti acara tersebut dan bertanya-tanya, jangan sampai ini beritanya simpang siur lagi, karena kita kemarin itu progresnya adalah mencari kejelasan tentang program warung cashback. Setelah kita dapat kemarin, takutnya nanti kalau informasinya salah, nanti akan berubah lagi nih apa yang teman-teman terima informasinya. Nah, yang pertama, saya menindaklanjuti tentang sumber informasi ini ya. Sumber informasi ini tentunya saya gali dari teman-teman yang kompeten ya, yang memang saya anggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang aktual ya, terutama kepada yang masih saya bisa hubungi, yaitu Mbah Warno ya, yang kita sebut sebagai Direktur Utama PT MBS, Ridho Suwarno ya. Yang kedua dari Bapak Iwan Peci yang kemarin sudah dimandatkan sebagai Direktur Utama yang baru, walaupun kenyataannya beliau belum tentu menerima karena belum ada surat jawaban bahwa dia menerima juga tentang mandat tersebut. Yang ketiga, ini dari para teman-teman juga, ada founder, ada agensi-agensi, dan beberapa karyawan di PT MBS ini ya. Informasi yang pertama yaitu tentang aset teman-teman ya. Aset PT MBS yang selama ini kita ketahui ada kantor di Cendana, kantor di Mahoni, dan gudang utama di Komplek DPR Cipondoh, dan bengkel ya yang selama ini kita sering kita datangi ya. Nah, semuanya itu bentuknya adalah sewa, tidak ada yang membeli atau menjadi hak milik PT MBS. Semuanya disewa per tahun ya. Bengkel ini disewa hanya saja, bangunannya PT MBS yang bikin atau warung cashback yang membuatnya, tapi itu pun belum lunas karena masih ada tagihan dari pihak pemborong bangunan itu sendiri. Nah, termasuk di dalamnya seperti aset meja, kursi, AC, komputer, itu pun masih ada ya di dalam kantor. Jadi ke depan kalau memang ini programnya berlanjut masih bisa kita manfaatkan. Nah, aset yang lain berupa aset bergerak seperti mobil yang jumlahnya kurang lebih ada sekitar 16 unit ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, ini sebagian sudah dijual cash untuk membayar karyawan, karena banyak karyawan-karyawan PT MBS yang yang jumlahnya kurang lebih 100 orang lebih itu belum gajian ya, hampir 2 bulan. Jadi sudah diusahakan oleh Pak Iwan Peci dengan menjual aset-aset tersebut untuk membayar gaji karyawan. Itu pun masih ada beberapa karyawan yang bulan ini belum menerima gaji. Yang berikutnya aset berupa mobil ini ada juga yang sudah diamankan oleh mitra-mitra yang lain. Ya, tentunya yang mengamankan adalah mitra-mitra yang memiliki kapasitas atau power untuk melakukan hal tersebut. Ya, yang ketiga, mobil ini masih ada juga sekitar 3 unit lagi yang masih ada diamankan oleh Pak Iwan Peci. Dan kedepannya kalau memang ini akan dipakai atau dioperasikan untuk kepentingan mitra-mitra warung cashback, beliau akan menyerahkan kepada kita semuanya. Nah, itu pun sisa 3 mobil tadi semuanya masih cicilan atau belum dibayar lunas. Masih ada tanggung jawabnya ke pihak leasing ya, itu barangkali asetnya. Yang keempat adalah aset usaha. Aset usaha ini ada yang di bidang konvensional selama ini seperti trading di kosmetik, trading untuk jual beli sembako. Ini sampai detik ini Pak Iwan Peci masih masih mengaudit lah ya. Laporannya berapanya itu masih proses ya, belum ada nominal khusus yang disampaikan oleh Pak Iwan Peci kepada saya. Nah, aset
usaha yang lain yaitu kantor pos sampai ini detik ini masih berjalan. Travel umroh, ini ada aset kita sekitar 500 jutaan, tapi posisinya kita tidak tahu apakah ini sudah ditarik sedikit-sedikit oleh manajemen yang lama atau memang masih utuh 500 juta di situ. Nanti kita sambil gali juga ke depannya. Yang keempat adalah pabrik dodol ya. Pabrik dodol ini ternyata bukan kita membeli pabrik, tapi sifatnya kerjasama saja, maklon ya. Maklon dengan pabrik dodol ini. Yang kelima tentang penghemat listrik ya. Usaha kita kemarin ada sekitar 700 juta yang digelontorkan untuk proyek penghemat listrik ini, yang sedianya akan menjadi produk yang dijual secara konvensional oleh agen-agen, tapi ternyata sampai detik ini masih belum berjalan dan barangnya sebagian masih ada di kantor ya. Untuk produk yang kelima ini yaitu menghemat listrik, itu barangkali unit-unit usahanya, berikut dengan aset-aset yang masih ada di warung cashback ya. Itu saja sesi pertamanya dari saya. Nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua.